Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Sahabat, para pemuda, warga negara Indonesia yang berbahagia, hari ini spesial. Video kali ini Kak Teddy akan sama-sama kita belajar konsep tentang kewarganegaraan. Apa pentingnya dan mungkin apa maknanya. Hari ini sedikit teoritis tentang pendidikan kewarganegaraan. Harapannya usai mengikuti video ini teman-teman semuanya bisa memberikan sebuah pendapat tentang pentingnya kita menjadi warga negara itu bagaimana, sikap apa yang harus kita berikan terhadap posisi kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Baik, hari ini kita akan belajar konsep warga negara, pendidikan kewarganegaraan. Jadi warga negara harus dididik ya. Pertama, dalam pendidikan kewarganegaraan ada kata warga negara. Apa itu warga negara? Jangan-jangan kita selama ini sebagai warga negara tapi tidak tahu makna definisinya. Tapi saya yakin meskipun tidak tahu, teman-teman menjalaninya dengan yang terbaik. Warga negara dapat diartikan sebagai warga ya, anggota, member. Jadi warga negara ini adalah anggota dari sebuah negara. Nah, atau boleh dipanjangkan itu adalah sekumpulan. Nah, anggota dari sekumpulan manusia yang hidup atau tinggal di sebuah wilayah hukum tertentu yang memiliki kewajiban dan memiliki hak. Ini konsep tentang warga negara. Jadi kita bagian dari sekumpulan orang yang tinggal di sebuah wilayah yang bersistem, yaitu negara Indonesia, dan memiliki hak serta kewajiban. Nah, 3 poin itu ya yang penting. Teman-teman, konsep warga negara yang hari ini ada di Indonesia adalah konsep warga negara yang dalam arti modern. Kenapa? Karena pada zaman Yunani kuno, konsep warga negara yang kuno itu warga negara hanya sebagian orang saja. Jadi pada golongan-golongan tertentu. Contohnya di zaman Yunani kuno itu warga negara yang disebut warga negara hanyalah para angkatan perang, para artis dan para ilmuwan atau para filsuf. Sedangkan yang biasa-biasa saja disebut apa ya zaman itu. Nah, jadi yang diakui sebagai warga negara yang memiliki hak, yang memiliki kewajiban ya hanya golongan-golongan tertentu itu saja. Nah, namun menurut undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi kita ditetapkan oleh undang-undang apa saja aturan kewarganegaraan yang mengatur diri kita. Nah, ada 2 minimal yang mengatur diri kita, yaitu di hukum kita yang paling tinggi. Salah satunya adalah di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26. Nah, itu silakan dibuka catatannya, undang-undangnya bunyinya apa ya. Atau di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Sahabat, itu 2 dasar aturan kewarganegaraan. Salah satunya ya. Teman-teman, tujuannya apa sih pendidikan kewarganegaraan ini disampaikan? Tujuannya intinya adalah membentuk good citizen. Nah, citizen yang good looking. Nah, jadi membentuk warga negara yang baik, yang terbaik, yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yang mampu juga negara memberikan hak-hak kepadanya. Jadi harapannya video kali ini adalah kita punya visi misi, punya impian menjadi warga negara yang baik. Sahabat, itu warga negara. Sekarang pendidikan kewarganegaraan ada 2 kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan dulu. Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tadi, pasal 1 ayat 2 ada definisi tentang kewarganegaraan. Apa itu? Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal
Kada dibaca nih biar nggak salah, karena ini menyangkut pasal ya. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 2006. Nah, sedangkan pendidikan adalah usaha untuk sadar dan terencana. Jadi, usaha secara sadar dan terencana. Jadi, pendidikan ini adalah sebuah upaya-upaya kita yang dilakukan secara sadar dan penuh terencana. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya. Nah, nanti di video kedua yang harus teman-teman lihat adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita, terutama sebagai bagian dari warga negara. Sehingga apa? Pendidikan kewarganegaraan secara hukum di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 itu menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik, orang-orang yang nonton video ini nih, menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi goalnya adalah pendidikan kewarganegaraan ini salah satunya kita memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, cinta tanah air. Nah, kalau setelah menonton video ini kita semakin meningkat rasa nasionalismenya, rasa kebangsaannya, rasa cinta tanah airnya, berarti video kali ini berhasil. Kalau semakin tidak cinta, perlu dipertanyakan ada apa dengan diri kita hari ini. Kita harus bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Salah satu wujud kebanggaannya adalah kalau kemudian kita hari ini melihat banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang tidak pas dengan konsep bernegara, maka kita bersemangat untuk hadir di sana, menyelesaikan masalah, berperan dan berkontribusi. Apalagi para pemuda yang masa depannya masih panjang, yang siap untuk menggantikan para pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Kita doakan para pemimpin kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan yang terbaik, dan tentu dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke. Secara itu tadi secara hukum, secara yuridis. Sekarang secara bahasa, secara terminologi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik dan diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Nah, pengaruh-pengaruh, contohnya pengaruh-pengaruh positif dari nilai-nilai pendidikan di sekolah, di kampus. Ini harus masuk menjadikan kekuatan kita sebagai seorang warga negara. Jadi hal-hal yang dipelajari teman-teman di sekolah, di kampus, nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen kita, itu harus membuat pengaruh positif terhadap peran dan posisi kita sebagai warga negara. Misal apapun profesinya, ketika kita kuliah di bidang akuntansi, maka kita harus menjadi warga negara yang memiliki skill akuntansi yang dimanfaatkan, yang digunakan untuk menyelamatkan bangsa ini. Nah, kemudian ada pengaruh-pengaruh pengetahuan-pengetahuan dari masyarakat, bagaimana kehidupan bermasyarakat, pengaruh-pengaruh dari orang tua, bagaimana orang tua bersikap dalam keluarga sehingga mencerminkan keluarga yang cinta tanah air. Dalam naungan tetap Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kesemuanya itu adalah manfaatnya apa? Guna siswa mampu berpikir kritis, analitis, dan bersikap serta bertindak demokratis dalam mempersiapkan kehidupan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, silakan bisa diulang-ulang kata-kata tadi, direview bolak-balik videonya agar teman-teman bisa memahami tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Jadi ujung-ujungnya adalah pendidikan kewarganegaraan ini dengan segala konsep yang ada, dengan segala macam pengetahuan yang ada, baik dari lingkungan rumah, masyarakat, sekolah, dengan nilai-nilai hukum yang ada yang kita pelajari, ujungnya adalah mempersiapkan diri kita menjadi insan yang terbaik dalam ranah, dalam lingkup kehidupan bernegara yang demokratis,
dalam aturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Teman-teman, ternyata pendidikan kewarganegaraan tidak hanya ada di Indonesia, tapi di berbagai macam negara juga ada. Karena mereka butuh mendidik warga negaranya menjadi warga negara yang terbaik. Banyak istilah-istilah di luar negeri sana. Contoh, kalau di Indonesia pendidikan kewarganegaraan. Di USA itu civic education. Kalau di Inggris itu citizens education. Di Australia, social studies. Di Singapura itu civic and moral education. Dulu kita PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Dan sebagainya. Di tetangga kita Malaysia, pendidikan civic. Nah, di mana nih? Oh, di Timur Tengah nih, bahasa Arab ini. Jadi, Ta'limatul Muwattanah Tarbiyatul Watoniyah. Nah, jadi pendidikan berbangsa, bernegara. Keren ya? Nah, jadi semua negara butuh pendidikan kewarganegaraan. Oke, yang terakhir tentang manfaat. Manfaat belajar kewarganegaraan menurut salah satu sejarawan, Profesor Nina Lubis pada tahun 2008 menyampaikan, ini mengutip juga dari pendapat para tokoh, dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Namun, kini musuh kita bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Siapa itu? Orang-orang yang korupsi merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain. Nah, ini kondisi yang ada, kondisi yang sangat prihatin yang harus kita selesaikan, teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu sebagai ujung, teman-teman semuanya. Teman-teman, Kak Didi berharap di video ini di akhir teman-teman bisa ada sebuah tugas. Kira-kira ketika kita belajar menjadi warga negara yang baik, sosok warga negara ideal menurut Anda bagaimana? Silakan tuliskan dan kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.